Ucapan selamat datang, selamat sore, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada sore hari ini, kita akan beribadah PLK PKP di GPIB Jemaat Sion Jahab Tenggarong. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu, mari kita berdiri dan menyanyikan himne PLK PKP GPIB. Seperti pulau-pulau bersama indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita tambah selamat kuria, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami cipta wanita setia mengabdi, nyata bersemangat bersahaja saleh tak berluhur budi. Lengkapilah Tuhan damai dan mutiara, baktinya berserah, supaya Engkau yang pertama dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ibu-ibu, mari kita bersaat teduh. Kita tetap berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan di dalam hadirat-Mu, di mana pada sore hari ini kami rekan-rekan Ibu PKP datang berkumpul seraya untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Di saat ini kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan-Mu pada jalannya ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Dan biarlah Roh Kudus yang selalu memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan melalui lewat ibadah ini juga, ya Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang dimana sebentar lagi akan memberitakan firman kebenaran-Mu. Semoga firman ini bisa kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita membuka Mazmur kita, Mazmur ayat yang 28, ayat 6 sampai yang ke-9. Kita akan membaca secara berganti-gantian dan saya akan membaca ayat genap, rekan ibu-ibu membaca ayat yang ganjil. Yang berbunyi, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena pekerjaan kasih setiamu Tuhan, boleh kami ada bersama-sama pada sore hari ini untuk melakukan ibadah Pelkat PKP. Dalamnya ya Tuhan, kami mau memuji-muji nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari surga. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkan serta mendengarkan firman-Mu ini ya Bapa, kami boleh dikuatkan. Kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah mohon semuanya. Amin. Pembacaan kita pada sore hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 23, ayatnya yang ke-23 sampai pada ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea, serta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing. Kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari
Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya. Karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya, mereka mendakwa dia. Aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah aku beritahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam sepanjang perjalanan hidup kita selalu diperhadapkan namanya pergumulan. Sehingga pada sore hari ini lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kita, diberikan perikop, Tuhan menyelesaikan masalah kita. Masalah yang telah kita hadapi pada saat ini, ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, banyak masalah yang kita hadapi dan banyak pergumulan yang kita alami. Itu bukan karena Tuhan mau menghukum kita sebagai manusia atau sebagai ibu-ibu, tetapi keberadaan pergumulan itu atau masalah itu, Allah mau menguji iman percaya kita sebagai anak-anak-Nya. Oleh sebab itu ya Bapak, sebab itu ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, harus kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang selalu menopang kehidupan kita. Makanya dari itu diberikan oleh perikop pembacaan kita pada saat ini atau renungan kita pada sore hari ini bahwa Tuhan menyelesaikan masalah kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Maha Kasih dan Maha Penyayang. Apapun pergumulan yang kita hadapi, pasti Tuhan akan menyelesaikan di dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan akan menolong kita karena Dia sudah berjanji, aku akan menyertai kamu. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kadang juga masalah yang hadir dalam kehidupan kita, kita tidak sangka-sangka atau bisa saja datang dalam kehidupan kita kapan saja, tanpa kita duga atau sadari sebelumnya. Saat masalah datang tiba-tiba dalam kehidupan kita dan kita tidak bisa menghindar dari masalah itu, maka ada
kalanya Tuhan akan memberikan hikmat-Nya serta kemampuan untuk dapat menghadapi dan mengatasinya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jelas firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan hikmat-Nya. Dia akan memampukan kita untuk menghadapi masalah itu. Dia akan menolong kita, menguatkan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita harus yakini dalam kehidupan kita bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan hikmat kepada kita, bahkan memberikan kemampuan, dan Dia akan mampu untuk mengatasinya. Namun demikian, ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, terkadang Tuhan juga memberikan hikmat dan kemampuan untuk kita menghindari masalah tersebut. Apalagi masalah yang timbul karena kebencian dan rencana jahat. Itu sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang tidak yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu sangat besar di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang telah kita hadapi saat-saat sekarang ini, yaitu pergumulan yang kita hadapi, bukan kita saja yang telah mengalami, tetapi banyak orang yang mengalaminya. Seperti sudah hampir 2 tahun ini, kita akan merasakan kesedihan lewat daripada penyakit pandemi COVID-19. Banyak sesama kita yang korban, banyak sesama kita yang merasakan, yang mengalami, tetapi semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Marilah kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah meleset di dalam kehidupan kita, melainkan kasih Tuhan itu sangat besar untuk memberikan dan menyelesaikan apa yang kita hadapi. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pergumulan yang kita hadapi selama hampir 2 tahun ini, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kasih melewatkan penyakit ini, sehingga ketika kita nanti melangkah ke dalam tahun 2022, boleh kita lepas dari penyakit itu. Marilah kita bersama-sama mendoakan kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, agar Tuhan berkuasa untuk menyelesaikan masalah ini atau pergumulan yang sudah hampir 2 tahun kita alami. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita yakin
dan percaya bahwa kuasa Tuhan selalu berlaku dalam kehidupan kita, rumah tangga lepas rumah tangga, bahkan dalam jemaat kita, maka doa kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan hikmat agar kita menemukan alasan yang tepat untuk bisa menghindari masalah itu. Dan itu yang kita pelajari di dalam pembacaan kita pada sore hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tampaknya majelis agama datang dan meminta agar Paulus disidangkan lagi. Tetapi kepala pasukan tidak memenuhi permintaan mereka. Ia beralasan masalah Paulus telah dinaikkan ke wali negeri di Kaisarea. Ia menganjurkan agar mereka juga mengajukan tuntutannya kepada wali negeri di Kaisarea. Di dalam ayatnya yang ke-30 pembacaan kita pada sore hari ini, kepala pasukan tidak mau terjadi keributan. Karena jika ketahuan kepada orang-orang Yahudi bahwa Paulus masih ada di markas. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, disinilah kita mengambil contoh seperti Paulus. Paulus, kita tahu semua bahwa Paulus adalah alat Tuhan untuk mewartakan Injil Kristus. Oleh karena Paulus menyampaikan kebenaran Allah, sehingga dia akan menghadapi pergumulan, yaitu dipenjarakan. Dan kita baca pada saat ini bahwa Paulus disembunyikan, bahkan dijaga ketat dari orang-orang Yahudi karena mereka mau membunuh dia, karena mereka tidak suka kalau Paulus mewartakan kebenaran Allah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita tahu bahwa Paulus adalah alat Tuhan. Oleh karena itu, ia memerintahkan kepala pasukan menyiapkan orang 470 prajurit yang bersenjata dan berkuda untuk mengawal pemindahan Paulus. Perlindungan dan keselamatan Paulus ini sebagai warga negara Roma menyebabkan pasukan dalam jumlah besar dikerahkan agar dapat mengatasi pertikaian dan penyerangan di tengah-tengah jalan dari pihak komplotan orang Yahudi. Ia pun menulis surat kepada wali negeri Felix terkait masalah yang menimpa Paulus sebagai warga negara Roma dari pihak orang-orang Yahudi. Nah, jelas ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa pada waktu Paulus mewartakan kebenaran firman Tuhan atau menyampaikan Injil Kristus, orang Yahudi tidak suka, sehingga Paulus dijaga dengan ketat, dan kepala pasukan akan menggerakkan prajurit-prajuritnya yang sangat besar, sangat banyak, yaitu 470.
Dia akan menjaga Paulus pada waktu dipindahkan ke Kaisarea. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita perhatikan berita dari sesama kita yang ada di Papua saat ini, sangat-sangat menderita juga di sana. Apa yang telah dialami oleh Paulus, itu juga yang dialami oleh sesama kita yang ada di Papua pada saat ini. Mereka yang tinggal di pedesaan, akan ada seorang yang tidak bertanggung jawab datang sebagai teroris untuk membakar rumah, puskesmas, bahkan yang lain-lain yang dilakukannya. Sehingga pada saat ini mereka yang ada di pedesaan diangkut atau dipindahkan ke kota. Inilah yang dialami oleh Paulus juga dan dirasakan oleh sesama kita yang ada di Papua. Oleh sebab itu, kita sebagai ibu-ibu Tuhan, marilah kita mendoakan sesama kita yang pada saat ini menghadapi pergumulan yang sangat besar. Mereka kehilangan sesamanya, kehilangan rumahnya atau tempat tinggalnya. Disinilah kita berperan sebagai ibu-ibu untuk berdoa, mendoakan mereka agar masalah itu boleh terselesai dan boleh kembali seperti semula. Seperti apa yang telah kita rasakan pada saat ini. Kita di Kabupaten Kutai ini aman-aman saja. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita tetap terus-menerus untuk bermohon berdoa kepada Tuhan. Untuk mendoakan sesama kita, baik itu kena penyakit, bahkan yang mengalami kedukaan, pergumulan di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya. Marilah kita sebagai ibu-ibu berperan untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Agar apa yang telah kita alami dan hadapi, Tuhan pasti akan menolong kita dan memberikan jalan keluarnya. Bahkan Tuhan akan menyelesaikan semuanya itu menjadi indah bagi kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karena Tuhan tidak hanya menggunakan keponakan Paulus saja, tetapi juga kepala pasukan untuk menyelamatkan Paulus dari rencana pembunuhan komplotan orang Yahudi. Dengan tipu muslihatnya yang telah dilakukan, nah disinilah nyata kasih Tuhan bahwa Tuhan itu sangat ajaib. Cara Tuhan menolong kita ketika berada dalam kesesakan, ketika kita dalam mengalami sesuatu dalam kehidupan kita. Marilah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah sang ajaib bagi kita. Dia mampu untuk menolong kita, dia mampu untuk memelihara kita, dia mampu untuk memberikan kesehatan bagi kita dan kekuatan serta keselamatan. Itulah yang kita syukuri pada saat ini selama hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun dalam jemaat kita banyak juga yang kena penyakit. Tetapi yang kita syukuri bahwa di dalam jemaat kita tidak ada yang dipanggil Tuhan dengan penyakit COVID-19. Dia dipanggil Tuhan dengan penyakit bawahannya. Itulah yang kita syukuri di dalam jemaat kita. Biarlah dalam jemaat kita
kita selalu dilindungi oleh Tuhan, kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Tuhan selalu mendengarkan permohonan doa kita, sehingga kita di dalam jemaat GPIB Sion Jahab selalu diberkati. Karena keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha baik. Dia akan selalu menyertai kita. Namun tidak banyak pergumulan yang kita hadapi. Tetapi pergumulan itu janganlah kita menyalahkan Tuhan. Karena pergumulan itu adalah ujian iman percaya kita. Apakah ketika kita mengalami pergumulan itu, kita tetap percaya, kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita tetap setia dan percaya bahwa Tuhan adalah Sang Penolong kita, maka Tuhan mau menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, oleh karena itu percayalah dan andalkanlah Tuhan, maka Ia akan bertindak membebaskan kita serta menyelamatkan kita dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengambil bahagian di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan memampukan kuasa Roh Kudus-Nya di dalam hati kita sehingga kita mampu untuk melakukannya hari lepas hari. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Pada jam sore hari ini ya Tuhan, kami datang menaikkan puji dan syukur ke hadapan hadirat-Mu. Karena Engkau Allah yang sungguh baik, yang selalu menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya pada sore yang indah ini ya Tuhan, Engkau memberkati kami untuk menyampaikan puji-pujian kami kepada Tuhan, bahkan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Oh Bapa dalam surga, mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini, agar hidup dan kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami, boleh kami manfaatkan untuk mendukung sesama kami, mendoakan sesama kami,
yang menghadapi pergumulannya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, bahwa kami hampir 2 tahun ini ya Tuhan, menghadapi pergumulan yaitu pandemi COVID-19 ya Bapa. Saat ini ya Tuhan kami bersyukur, karena Tuhan sudah meredakan penyakit ini ya Tuhan. Tuhan selalu menolong kami, menjaga kesehatan kami, menjaga rumah tangga kami, sehingga pada saat ini ya Bapa, kami boleh bersyukur karena di dalam kehidupan kami Tuhan, kami sudah merasakan bahwa Tuhan sudah mulai menghentikan penyakit ini ya Bapa. Oh Bapa dalam surga, Engkau Allah yang sungguh baik ya Tuhan. Biarlah penyakit yang sudah mulai reda ini ya Tuhan, Tuhan akan menghentikan selamanya ya Bapa. Biarlah kami umat-umat-Mu ya Tuhan, bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia, kami boleh merasakan terus menerus ya Tuhan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga hari lepas hari ya Tuhan, kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kami boleh lebih setia mengiring Engkau ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, begitu indah ya Tuhan, Engkau menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada sore yang indah ini juga ya Tuhan, kami berdoa buat persekutuan kami, khususnya dalam berjemaat ya Tuhan. Tolong Tuhan Engkau berkati kami dalam jemaat kami, baik itu sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai alat-Mu ya Tuhan untuk membentangkan kebenaran firman-Mu, melalui Ibu Pendeta ya Tuhan sekeluarga, para majelis dalam tugas dan tanggung jawabnya, rumah tangga lepas rumah tangga ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menjaga kami, jemaat kami ya Tuhan. Tolong Tuhan Engkau berkati, agar hari lepas hari ya Tuhan, kami selalu semangat untuk memuji-muji nama-Mu, bersekutu, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa lewat firman-Mu boleh menguatkan iman percaya kami Tuhan. Memberikan semangat bagi kami untuk tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan buat jemaat Tuhan yang pada saat ini mungkin ada dalam kelemahan tubuh, baik itu dirawat di rumah sakit maupun di rumah ya Tuhan. Tolong Tuhan Engkau datang sebagai dokter yang tak kelihatan untuk mengulurkan tangan-Mu dengan penuh kasih ya Tuhan, untuk memberikan kesembuhan lewat daripada obat, minuman, makanan, perawatan dokter dan keluarga ya Tuhan. Agar sesama kami atau jemaat kami Tuhan boleh mendapatkan kesembuhan daripada-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat jemaat kami Tuhan yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan. Tolong Tuhan Engkau bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka, supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang dia pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan khususnya buat persekutuan kami Pelkat PKP ya Tuhan. Dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai ibu-ibu ya Bapa, yang punya tanggung jawab yang ganda ya Tuhan. Tolong Tuhan karuniakan kami
kesehatan selalu ya Tuhan, kekuatan. Karuniakan kami kesabaran dan kesetiaan untuk mengangkat pekerjaan kami sebagai ibu-ibu ya Tuhan. Agar pekerjaan itu ya Tuhan, seberat apapun pekerjaan itu, kalau kami percaya bahwa kami mengerjakannya bersama-sama dengan pertolongan Tuhan, maka pekerjaan yang kami lakukan itu Tuhan, kami tidak merasa berat, kami tidak merasa capek, melainkan kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan selalu mengeruniakan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan buat suami kami. Kiranya Engkau memberkati suami kami, baik yang bekerja di bidang swasta ya Tuhan, baik sebagai pegawai negeri ya Tuhan, bahkan suami kami sebagai petani ya Bapa. Kami mohon kiranya Engkau memberkati, agar suami kami boleh selalu sehat untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya demi kebahagiaan kami dalam rumah tangga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang masih menuntut ilmu ya Tuhan. Cucu kami ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan berkati anak dan cucu kami dalam pendidikannya ya Tuhan. Agar mereka boleh mendapatkan kepintaran dan kecerdasan daripada Tuhan. Dan apapun yang telah dicita-citakan anak kami, boleh Tuhan mengabulkan dan memberikan kesuksesan bagi mereka. Sehingga mereka mengucap syukur bahwa semuanya ini asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan buat anak kami Boy dan Ibu Rihani Rura yang bersama-sama dengan kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami bertiga pada saat ini Tuhan. Biarlah apa yang telah kami lakukan pada sore hari ini ya Tuhan, boleh membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau Tuhan memberkati pemerintahan kami ya Tuhan, agar pemerintahan kami boleh memerintah kami dengan seadil-adilnya, bahkan seturut dengan kehendak Tuhan, khususnya di Kelurahan Jahap ini, agar Bapak Lurah kami boleh memerintah kami dengan baik, dan di dalam kelurahan ini nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa doa syafaat kami dan ungkapan syukur kami. Doa permohonan kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dan dengarkanlah doa permohonan dan ungkapan syukur kami pada sore hari ini. Yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Mari mempersembahkan hidup kita pada Tuhan karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita dan kasih setianya ditunjukkannya kepada kita semuanya. Dalam Alkitab ada tertulis, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima
Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai yang ke-13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu boleh kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami telah berdoa, kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua asalnya daripadamu ya Bapa. Tak lupa kami juga berterima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, agar kami dapat terus bersyukur dan berharap kepadamu. Apa yang kami alami dalam hidup kami bukan kebetulan, tetapi semua atas rancangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini menjadi berkat bagi jemaat dan pembangunan gereja-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Amin. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan firman Penatua Yohana Tanggi Lomban yang sudah menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada multimedia yang telah melaksanakan tugasnya pada sore hari ini. Disampaikan kepada ibu-ibu PLK PKP bahwa ibadah PKP tetap akan dilaksanakan melalui online. Kiranya ibu-ibu dapat mengambil bagian dalam ibadah ini. Terima kasih. Jemaat Tuhan tetap berdiri, pulanglah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Laksanakanlah firman Tuhan yang telah didengar, dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita diutus.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.